Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast sejarah kita bersama aku Hasbi dan aku Rizky. Kali ini kita akan ngobrolin tentang topik yang mungkin agak berat ya, yaitu Perang Salib. Tapi tenang aja, kita akan bahas dengan santai dan bahasa yang mudah dipahami. Menariknya, di akhir nanti kita akan kaitkan dengan kondisi Palestina sekarang. Wah, pasti seru banget ya. Ternyata sejarah bukan cuma tentang cerita masa lalu, tapi juga mengajarkan kita bagaimana dunia sampai saat sekarang ini. Oke, mari kita mulai dari awal. Ki, sebenarnya apa sih Perang Salib itu? Jadi, Perang Salib itu adalah peperangan besar antara pasukan umat Kristen Eropa dengan umat Muslimin di Timur Tengah, khususnya di wilayah Palestina dan Syam. Dan perkiraan waktunya itu terjadi pada abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi. Kenapa disebut Perang Salib? Disebut Perang Salib karena pada saat itu pasukan salib memakai simbol di baju dan benderanya. Mereka merasa bahwa pada saat itu mereka berjuang atas nama agama untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem yang pada saat itu dikuasai oleh kaum muslimin. Oh, jadi bukan cuma perang biasa ya? Ada unsur agama dan politiknya juga. Benar banget nih, pada saat itu Paus Urbanus II dari Roma menyerukan perang kepada seluruh umat Kristen di Eropa untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem. Tapi di balik itu ada juga latar politik dan ekonominya. Sepertinya dia ingin merebut jalur perdagangan di Timur Tengah. Oh, jadi nggak murni perang tentang agama ya, tapi juga ada urusan duniawinya juga. Nah, betul banget. Dan Perang Salib ini bukan cuma terjadi satu kali, tetapi terjadi sebanyak 8 kali dalam kurun waktu 200 tahun. Hah? 8 kali? Banyak banget. Terus siapa aja tokoh penting pada saat itu? Salah satu tokoh penting dari kaum muslimin adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang muslimin dari bangsa Kurdi yang sangat pemberani. Dia berhasil membebaskan Yerusalem dari tangan pasukan salib pada tahun 1187 Masehi. Selain itu, ada juga Richard the Lionheart dari kubu pasukan salib. Dia adalah Raja Inggris. Selain itu, masih ada banyak lagi seperti Godfrey de Bouillon dan Louis ke-7 dari Prancis. Oh ya, aku juga pernah dengar ceritanya. Walaupun Salahuddin itu menang dalam perang, tapi dia tetap memperlakukan lawannya dengan baik ya kan? Benar sekali, karena itulah beliau masih dikenal sampai saat sekarang ini. Beliau tidak membalaskan dendamnya, tetapi malah memberi pengampunan pada pengungsi yang ingin tinggal di Yerusalem. Keren banget ya, walaupun perang tapi tetap ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Benar banget, dan karena itu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai kembali Yerusalem dan menjaga keamanan kota tersebut selama beberapa abad. Dan sejak itu, rakyat Palestina terus mempertahankan tanah airnya sampai saat sekarang ini ya kan? Iya. Nah, kalau dari sisi dampak nih, Perang Salib ini dampaknya besar banget ya? Iya, besar banget. Karena pada saat itu kaum muslimin melemah karena beberapa wilayahnya berhasil direbut oleh pasukan salib. Sementara itu, pasukan salib berhasil mempelajari berbagai ilmu-ilmu dari Islam seperti filsafat, kedokteran, dan astronomi. Wah, meskipun perang tetap ada pertukaran ilmu yang terjadi ya? Iya, nah saat itu juga tentara dari pasukan salib ini membawa ilmunya ke Eropa dan pada saat itu terjadi masa Renaissance atau masa kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, sekarang bagian yang paling menariknya nih Ki, apa sih hubungan Perang Salib dengan kondisi Palestina sekarang? Nah, yang bisa kita pahami di Palestina sekarang ada namanya Tanah Suci Yerusalem. Tanah Suci itu merupakan tempat penting bagi 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena itu, wilayah itu selalu diperebutkan sejak zaman dahulu. Jadi konflik di Palestina sekarang itu mempunyai akar sejarah yang panjang ya? Betul, setelah Perang Salib berakhir, Palestina menjadi tanah yang aman dan damai selama beberapa abad. Namun, pada abad ke-20, setelah Inggris pada Perang Dunia I berhasil mengambil kembali Palestina dan diserahkan kepada Israel dan membentuk negara baru pada tahun 1948. Dan sejak saat itu rakyat Palestina mempertahankan tanah air mereka ya?
Iya, banyak yang mengatakan bahwa di Palestina terjadi perang salib modern, yaitu terjadi perebutan kekuasaan di tanah suci dan penindasan terhadap rakyat yang lemah. Sedih banget ya. Jadi kita sebagai pelajar harus belajar dari sejarah. Meskipun perang tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persatuan. Iya, itulah yang dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mencontohkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang berjalan walaupun terjadi kekacauan. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata banget ya. Dari perang salib kita belajar bahwa sejarah bukan cuma soal perang, tapi juga tentang nilai, kemanusiaan, dan perjuangan. Dan dari itu, jika kita lihat kondisi Palestina sekarang, maka kita harus memberikan doa dan dukungan yang terbaik untuk kemajuannya. Setuju. Jadi kita sebagai pelajar bukan cuma hafal tokoh dan sejarahnya aja, tapi kita harus mengambil hikmah dari sejarah tersebut. Oke, segitu saja podcast kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi sekian dulu podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.